Di ruang tunggu rumah sakit swasta terbaik di Jakarta, tanganku gemetar saat perawat menatapku dengan pandangan penuh curiga. "Ma, Bu, Anda bukan suaminya, jadi tidak bisa menandatangani surat persetujuan operasi ini," katanya tegas, dan saat itu aku tahu, rahasia cinta lesbian kami dengan Lestari selama 5 tahun akan meledak di hadapan dunia. Lestari terbaring pucat di ranjang ICU, napasnya pendek karena aneurisma otak yang tiba-tiba muncul pagi tadi. Kami baru saja merayakan ulang tahun hubungan kami secara diam-diam di apartemen kecil kami di kawasan Kemang, jauh dari mata keluarga yang masih mengira aku hanya sahabat dekat Lestari. Aku bernama Sinta, 28 tahun, guru di sebuah sekolah swasta elit di Jakarta Selatan. Lestari, 28 tahun, desainer grafis yang sedang naik daun di agensi periklanan ternama. Kami bertemu 5 tahun lalu di acara workshop kreatif di Bandung. Saat itu pandangan kami bertemu di antara kerumunan peserta, dan sejak malam pertama kami berbincang hingga subuh di kai kecil, kami tahu ini lebih dari persahabatan. Tapi Indonesia bukan tempat mudah bagi kami. Keluarga Lestari di Solo adalah keluarga Jawa tradisional yang masih menganggap pernikahan sesama jenis sebagai dosa besar. Keluarga aku di Medan bahkan lebih keras, ayahku pensiunan tentara, ibuku ketua pengajian rutin di masjid. Kami memilih diam, menyembunyikan semuanya di balik status sahabat karib. Sekarang, di rumah sakit ini, dokter bilang operasi harus segera dilakukan dalam 24 jam atau Lestari bisa kehilangan nyawanya. Keluarganya sedang dalam perjalanan dari Solo, tapi penerbangan tertunda karena cuaca. Aku satu-satunya yang ada di sini, memegang surat kuasa medis yang kami buat diam-diam 2 tahun lalu di notaris swasta, dokumen yang menyatakan aku sebagai wali hukum Lestari jika terjadi apa-apa. Tapi perawat itu bahkan tidak mau melihatnya. "Hanya suami atau keluarga darah yang boleh," katanya sambil menunjuk aturan rumah sakit. Aku merasa darahku mendidih. Dengan tangan masih gemetar, aku mengeluarkan amplop coklat dari tas. Di dalamnya ada salinan akta notaris, surat kuasa resmi yang sudah dilegalisir, dan bahkan sertifikat pernikahan sipil yang kami datarkan secara diam-diam di Thailand tahun lalu saat liburan bersama teman-teman. Aku tidak pernah bermaksud menggunakannya di sini. Tapi sekarang nyawa Lestari terancam. "Ini dokumen lengkap," kataku sambil meletakkan semuanya di meja. "Saya adalah pasangan sahnya menurut hukum yang berlaku di negara tempat kami menikah. Tolong periksa sekarang juga." Perawat itu mengerutkan kening, memanggil dokter kepala. Dalam waktu 10 menit, ruangan menjadi tegang. Dokter kepala membaca dokumen, wajahnya berubah. Ini sah secara hukum internasional untuk keputusan medis," gumamnya. 15 menit kemudian, direktur rumah sakit turun sendiri. Mereka meminta Ma di depan aku, di depan 2 perawat lain, dan bahkan merekam video permintaan Ma resmi yang akan mereka unggah ke media sosial rumah sakit sore ini. "Kami mohon Ma atas kesalahan prosedur dan diskriminasi tidak langsung yang terjadi," kata direktur itu dengan suara formal. Aku menandatangani surat operasi. Lestari dibawa ke ruang bedah. Tapi saat aku duduk di kursi tunggu, ponselku bergetar. Berita sudah bocor ke grup keluarga besar Lestari di WhatsApp. Ibu Lestari menelepon, suaranya dingin seperti es. "Sinta, apa maksud semua ini? Apa benar kamu?" Aku tidak menjawab. Aku tahu badai baru saja dimulai. Operasi berlangsung 6 jam. Aku menghabiskan waktu itu dengan menatap dinding putih, memikirkan bagaimana hidup kami yang damai selama ini hancur dalam sekejap. Saat dokter keluar dan bilang Lestari selamat, aku menangis untuk pertama kalinya. Tapi kelegaan itu tidak bertahan lama.
Pagi berikutnya, headline di beberapa portal berita online sudah muncul, Rumah Sakit Elite Jakarta minta maaf publik setelah tolak pasangan sesama jenis tanda tangani surat operasi. Video permintaan maaf Direktur Rumah Sakit sudah ditonton lebih dari 200.000 kali dalam 12 jam. Keluarga Lestari tiba di Jakarta sore itu. Ibu Lestari, seorang ibu rumah tangga berjilbab rapi, langsung menarikku ke lorong rumah sakit. "Kamu sudah gila, Sinta. Kamu hancurkan nama baik keluarga kami. Lestari punya tunangan di Solo, kamu tahu itu. Tunangan itu hanya cerita lama yang mereka buat-buat untuk menutupi. Lestari sudah putuskan dia 3 tahun lalu. Tapi sekarang, di mata keluarga, aku adalah perusak." Ayah Lestari, seorang pengusaha tekstil, hanya diam sambil memandangku dengan mata penuh kecewaan. "Kamu bawa malu ke seluruh kampung," katanya pelan. Aku pulang ke apartemen malam itu, tubuh lelah. Lestari masih diicu, belum sadar. Ponselku tidak berhenti berdering. Rekan kerja di sekolah mulai bertanya. Kepala sekolah mengirim pesan, "Besok kita bicara, Sinta." Ada orang tua murid yang sudah melihat berita. Aku tahu karirku sebagai guru teladan sedang terancam. Sekolah kami sangat konservatif, mereka pernah memecat guru lain hanya karena rumor pacaran dengan sesama jenis. Pukul 2 pagi, Lestari sadar. Suaranya lemah di telepon. "Sinta, aku dengar semuanya dari perawat. Kamu keluarkan dokumen Thailand itu." Aku mengiyakan. Dia diam lama. "Ibu sudah marah besar. Dia bilang aku harus pilih keluarga atau kamu." Air mataku jatuh lagi. Kami berdua tahu ini bukan pilihan mudah. Keesokan paginya, aku datang ke rumah sakit membawa bunga. Tapi di depan pintu kamar Lestari, Ibu Lestari menghalangi. "Jangan masuk. Lestari butuh istirahat dari pengaruh burukmu." Aku berdiri di sana seperti orang bodoh, bunga di tangan mulai layu. Saat itu, seorang wartawan lokal muncul di koridor. "Bu Sinta, bisa wawancara sebentar tentang kasus rumah sakit ini?" Aku lari ke toilet, mengunci pintu, dan menangis tanpa suara. Berita semakin menyebar. Televisi lokal bahkan mengangkat topik cinta sesama jenis di rumah sakit, hak atau skandal. Program talkshow pagi membahasnya tanpa menyebut nama kami, tapi otoblur Lestari dan aku dari akun Instagram lama sudah beredar di komentar. Di sekolah, kepala sekolah memanggilku ke ruangannya. "Sinta," orang tua murid mulai protes. "Mereka khawatir anak-anak diajar oleh guru seperti kamu. Kami harus tangguhkan dulu kontrakmu sampai situasi tenang." Aku kehilangan pekerjaan dalam hitungan menit. Lestari dipindah ke kamar biasa 2 hari kemudian. Aku berhasil masuk saat keluarganya pulang makan siang. Kami berpelukan lama sekali. "Makan aku," bisikku. "Aku tidak punya pilihan." Lestari menggeleng. "Kamu selamatkan nyawaku, Sinta. Tapi ibu bilang kalau aku tetap sama kamu, dia akan potong semua bantuan keuangan. Ayah sudah ancam cabut warisan." Aku tahu Lestari masih bergantung pada orang tuanya untuk biaya hidup desainernya yang belum stabil. Malam itu kami bertengkar untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. "Kamu harus pura-pura menyangkal di depan keluargamu," kataku. "Setidaknya sampai mereka tenang." Lestari menatapku dengan mata merah. "Dan kamu? Kamu rela kehilangan segalanya?" Aku tidak menjawab. Besok paginya, Lestari mengirim pesan ke grup keluarga besar, "Semua itu hanya kesalahpahaman. Sinta hanya teman dekat yang membantu." Aku membaca pesan itu berkali-kali. Pengkhianatan pertama terjadi, dan itu dari mulut orang yang paling aku cintai. Aku pindah sementara ke hotel murah dekat rumah sakit. Tabunganku menyusut cepat.
Teman-teman lama mulai menjauh. Salah satu sahabatku di Medan menelepon, suaranya penuh iba. Kamu bikin malu keluarga besar, Sinta. Ibu kamu nangis setiap malam. Aku mematikan ponsel. Seminggu kemudian, Lestari sudah boleh pulang. Keluarganya mengatur agar dia kembali ke Solo untuk pemulihan. Aku dilarang ikut. Di bandara, Lestari memelukku sebentar di pojok parkir. Tunggu aku, Sinta. Aku akan bicara dengan mereka pelan-pelan. Tapi matanya menghindari tatapanku. Aku tahu dia takut. Di Jakarta, aku sendirian. Sekolah baru menolak lamaran kerjaku setelah cek Google. Agensi Lestari juga memanggilnya untuk klarifikasi. Mereka takut klien konserati kabur. Lestari mulai menghindar teleponku. Pesan-pesannya semakin pendek. Ibu sedang sakit karena stres. Aku harus di sini dulu. Aku merasa dunia semakin gelap. Suatu malam, aku membuka laptop dan menulis surat terbuka di akun media sosial pribadi yang selama ini priat. Saya Sinta, pasangan Lestari. Kami mencintai satu sama lain. Rumah sakit sudah minta maaf, tapi keluarga kami belum. Apakah cinta kami salah hanya karena kami perempuan? Aku tekan publis tanpa berpikir dua kali. Dalam 2 jam, postingan itu dibagikan ribuan kali. Komentar membanjiri, ada yang mendukung, ada yang menghina, ada yang mengancam. Lestari menelepon tengah malam, suaranya marah. Kamu gila. Kamu hancurkan semuanya. Ibu aku masuk rumah sakit lagi karena serangan jantung. Aku terdiam. Pengkhianatan kedua terjadi, Lestari memilih keluarganya. Ma, katanya sebelum menutup telepon. Aku butuh waktu. 2 bulan berlalu. Aku pindah ke kos kecil di pinggiran Jakarta, bekerja serabutan sebagai tutor online dengan nama samaran. Lestari kembali ke Jakarta diam-diam, kami bertemu di kai kecil di Menteng. Dia kurus, matanya cekung. Aku meninggalkan keluarga, katanya pelan. Aku bilang aku pilih kamu. Aku menangis bahagia. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Berita lama kami muncul lagi karena ada aktivis yang mengangkat kasus rumah sakit sebagai contoh diskriminasi. Keluarga Lestari mengadakan konferensi pers kecil di Solo. Ibu Lestari menangis di depan kamera, anak saya sudah dicuci otak. Kami kehilangan dia karena pengaruh buruk. Ayah Lestari mengancam akan melaporkan aku ke polisi dengan tuduhan penyesatan. Lestari mulai mendapat tekanan dari teman-teman desainernya. Beberapa klien membatalkan kontrak. Kami pindah ke apartemen baru yang lebih kecil, tapi uang semakin tipis. Suatu malam, Lestari bilang, mungkin kita harus pisah sementara. Supaya keluargaku tenang. Aku menatapnya lama. Kamu mau mengulangi lagi? Dia menunduk. Malam itu aku tidur di sofa, punggung kami saling membelakang. 6 bulan kemudian, kami masih bersama, tapi luka sudah terlalu dalam. Aku mendapat pekerjaan sebagai guru les priat di rumah-rumah, tapi gajinya tidak cukup. Lestari membuka studio desain kecil dari rumah. Keluarga kami tetap memutus kontak. Ibu Lestari mengirim pesan terakhir, kamu sudah mati bagi kami. Suatu sore, Lestari duduk di balkon apartemen kami yang sempit. Sinta, kalau aku harus memilih lagi antara kamu dan nyawa ibuku yang sedang sakit parah, aku tidak tahu. Aku memeluknya dari belakang. Kita sudah bayar mahal untuk kebenaran ini. Kami masih hidup, masih saling mencinta. Tapi setiap hari adalah pertarungan. Apakah benar bahwa kebenaran harus diungkap meskipun menghancurkan keluarga dan karir, atau salah karena ada harga yang terlalu mahal untuk dibayar? Benar atau salah?